sahabat Hermina, bertemu kembali dalam acara podcast Hermina Mekarsari. Kali ini kita kedatangan dokter gigi yang sangat cantik dan luar biasa ramahnya. Kita bertemu dengan Dokter Aprilia. Halo dok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Kabar sehat dok? Alhamdulillah sehat. Aman ya dok ya, rumah sakit ya? Aman. Dok, kali ini ternyata banyak masukan dok dari beberapa yang masuk ke email kami. Mohon dibahas katanya terkait bau mulut dok. Jadi ternyata masyarakat kita, sahabat Hermina, masih banyak yang mungkin mulutnya agak bau ya dok ya. Nah nanti mungkin dokter bisa jelaskan ke sahabat Hermina kira-kira penyebabnya apa sih dok bau mulut itu. Silakan dokter. Baik, terima kasih dokter Enda. Saya menyapa dulu untuk sahabat Hermina. Selamat pagi sahabat Hermina. Saya Dokter Aprilia di sini sebagai dokter gigi di Hermina Mekarsari. Saya akan membahas kenapa masyarakat kita masih banyak yang mengalami bau mulut. Iya. Salah satunya mungkin kesadaran dari oral hygiene yang kurang baik, dari karang gigi, dari sisa bekas makanan yang memang menempel di gigi itu dia nggak concern untuk cek ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kemudian juga ketika sakit gigi banyak yang merasa masih oke nih, nanti aja kalau misalkan belum sakit banget atau seperti apa. Jadi hal seperti itu sih yang mereka masih rendah banget untuk oral hygiene-nya. Jadi mungkin maksudnya kalau oral hygiene itu kita harus menjaga kebersihan mulut gitu kali dok ya. Caranya tadi yang dokter bilang ya, karena kita kalau setiap makan itu ada sisanya, jadi mungkin harus sering juga sikat gigi, bersihin karang gigi gitu ya dok maksudnya. Betul. Kemudian kalau ada keluhan di gigi juga harus kontrol gitu kali dok. Betul. Dan satu lagi, kalau misalkan untuk lansia, terutama pengguna gigi palsu, hal tersebut juga mempengaruhi kenapa dengan penggunaan gigi palsu kan jadinya sisa-sisa makanan itu suka nempel di giginya, dan kadang juga mereka kurang konsep untuk membersihkan gigi palsunya, atau kadang beberapa pasien yang selama masih nyaman, oke nih, sampai warnanya udah kekuningan, mereka masih nggak memperbaiki atau merebasing atau merelaini hal tersebut gigi palsunya, jadi itu yang menimbulkan bau mulut juga. Dok, sebenarnya ya, apakah sahabat Hermina ini mendapatkan info bahwa dia bau mulut itu dia bisa merasakan sendiri atau memang harus dapat informasi dari orang lain atau gimana tuh dok? Baik, biasanya sih tergantung individu masing-masing ya dok. Ada individu yang merasa, aduh mulut udah bau nih, udah nggak enak. Tapi kalau misalkan sampai orang lain yang merasa nggak nyaman, itu kan nggak enak ya. Berarti itu udah luar biasa ya dok? Iya betul. Kadang kalau misalkan sikat gigi juga kita berdarah, itu salah satunya dari si karang giginya yang menimbulkan bau mulut juga. Kadang juga kesehatan umum juga seperti dari emah atau gastritis itu juga mempengaruhi untuk bau mulut juga. Berarti sebenarnya banyak ya dok ya? Banyak. Penyebab ke arah penyebab bau mulut ya? Betul. Kemudian nih dok, misalnya udah tahu nih dok, ternyata oh bener nih mulut saya bau gitu ya. Ternyata apa nih dok yang harus dilakukan sahabat Hermina nih dok? Pertama, kita tetap menyarankan untuk ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk mengecek kesehatan mulut, apakah ada yang karang giginya atau ada yang lubang. Karang gigi itu penting selalu dibersihkan. Kenapa? Karena kita sikat gigi aja nggak bisa, tetap akan ada karang gigi. Walaupun kadang pasien padahal sih udah sikat gigi loh dok, sehari sampai 4 kali, 3 kali, itu akan tetap ada seperti itu. Jadi misalkan walaupun 6 bulan sekali belum ada, tetap harus dibersihin supaya harus ya dok ya? Iya betul. Selain itu ada lagi nggak dok? Selain harus karang gigi tadi? Selain misalnya... itu ada juga pasien menyarankan, dok kalau misalkan saya kumur pakai obat kumur yang baik itu seperti apa? Sebenarnya ada yang satu yang murah dan simple, cukup kumur pakai air garam hangat aja, itu bisa mengurangi bakteri dan mengurangi infeksi yang ada di mulut. Dok, kalau misalnya nih ternyata nanti bener nih dok sudah ketahuan, oh penyebabnya dari karang gigi, oh ternyata memang karang giginya berlubang, oh mungkin karena ternyata produksi air liurnya terlalu banyak gitu ya. Apa nih dok yang harus dilakukan sahabat Hermina nih dok? Kalau untuk di rumah, untuk minimal invasif sendiri itu tetap sikat gigi setelah makan dan terutama sebelum mau tidur.
Tapi yang benar-benar harus tetap dikonsen tetap sih ke dokter gigi. Harus ke dokter gigi ya, Memang dok, itu ya? harus. Ya. Jadi bersihkan gigi, sikat gigi yang baik, Dan kontrol menambal, rutin ya, dok, ya? betul, menambal gigi yang Yang berlubang. informasi kecil gitu kita harus tambal sebelum besar, sebelum sampai sakit gitu. Jadi supaya juga mengurangi kos juga. Mengurangi biaya ya, dok, ya? Betul. Oke. Iya. Dokter, terakhir mungkin dok nih, sambil sahabat Hermina juga bisa kasih kesimpulan dok, gimana dari mulai mengetahui bau mulut, upaya pencegahannya dan harus ngapain aja, silakan dok sambil kita akhiri dok pertemuan hari ini. Oke, terima kasih untuk Dokter Nanda. Saya saran untuk pada kalian sahabat Hermina untuk tetap menjaga kesehatan mulut atau oral hygiene, terutama kalau misalkan memang sudah ada keluhan bau mulut, berarti memang sudah harus ke dokter gigi dan cek giginya minimal 6 bulan sekali. Kemudian tetap sikat gigi teratur pagi, siang, dan malam sebelum tidur, setelah makan terutama. Dan satu lagi bisa dibantu dengan kumur-kumur yang minimal banget, kumur air garam hangat. Itu ada takarannya nggak tuh dok? Nggak ada sih. Satu gelas air gimana isinya, terus garamnya berapa nggak? Atau gimana dok? Secukupnya aja supaya nggak asin banget ya. So, oke, baik. Karena kalau darah tinggi repot juga ya dok. Iya. Baik. Baik, terima kasih banyak Dokter April. Mudah-mudahan sahabat Hermina jadi makin paham tentang bagaimana mengatasi bau mulut ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya dok ya. Terima kasih sahabat Hermina. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah.